Aku lagi terakhir ngomong sama dia tuh setiap hari katanya never iya. Tunggu sekarang terakhir. Nggak usah berdiri, aku berjalan sama dia. Saya nggak bisa menjelaskan ya rasanya seperti apa untuk bisa datang ke rumah saya sendiri, ketemu anak-anak saya. Tadi si kecil yang paling, si baby yang umur 1 itu nangis waktu saya keluar untuk sidang hari ini, karena dia kayak pertama kali merasa saya ada di rumah, habis itu kok pergi lagi, jadi harus ditarik dari tangan saya. Saya tentunya bersyukur yang luar biasa saya bisa dalam lingkungan steril menjalani operasi dan perawatan di rumah. Saya juga bersyukur bahwa hakim itu manusiawi untuk memperbolehkan saya bersama keluarga di masa perawatan ini. Jadi saya berdoa teman-teman nggak pernah merasakan seperti apa kembali ke rumah. Itu perasaan yang sedih dan senang bercampur. Itu hal yang ya nggak bisa saya jelaskan lah gimana perasaannya, tapi ya udah jelas ya, banyak air mata lah pada saat itu. Sulit keluar lift ke rumah saya pun saya ketahan di lift gitu, kayak takut untuk masuk balik ke dalam rumah, tapi akhirnya saya melangkah dan masuk. Nanti setelah persidangan pulang ke rumah dulu atau langsung ke rumah sakit, Mas? Langsung ke rumah sakit. Okay. Saya operasi malam ini. Langsung. Karena kalau tidak bisa kemana-mana dampak kesehatannya kepada saya. Udah operasi ke-4 ke-5 kalau nggak salah. Iya. Jadi ini harus ditangani segera atau enggak resikonya cukup berat untuk saya. Thank you, Mas. Thank you, Mas Ani. Ya, Pak Nadine, bagaimana? Hanya ingin mengucapkan alhamdulillah, saya syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis atas kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah, di mana saya bisa menjalankan operasi saya segera dan bisa pulang ke lingkungan yang steril. Saya tidak mau ini mengganggu proses persidangan. Saya secepat mungkin akan kembali langsung untuk melakukan sidang, karena saya mau ini juga berakhir secepat mungkin. Jadi saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih pada majelis hakim yang telah menunjukkan sisi kemanusiaan mereka untuk memperbolehkan saya untuk menjalankan operasi medis dan bisa kembali ke lingkungan yang steril dan higienis. Itu saja mungkin dari saya mohon sekali doa seluruh masyarakat. Saya yakin ada titik terang di dalam perjalanan yang gelap ini. Saya yakin Allah tidak akan diam saja. Saya yakin Allah akan di sisi kebenaran. Terima kasih, Pak. Ya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa arus dana keluar di pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika global.
Di tengah upaya reformasi, OJK menilai pasar masih akan menghadapi potensi penyesuaian jangka pendek, termasuk terkait rebalancing indeks global. Namun dampaknya diyakini hanya bersifat sementara. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friederika Widiasari Dewi menegaskan bahwa arus dana keluar atau outflow di pasar modal Indonesia saat ini lebih dipengaruhi oleh dinamika global, bukan semata faktor domestik. Friederika menjelaskan bahwa tekanan terhadap pasar modal tidak lepas dari kondisi geopolitik dan geoekonomi global, termasuk kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan OJK usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Istana Merdeka pada Selasa 5 Mei 2026. Pak Menko tadi terkait dengan pasar modal, dapat kami sampaikan kalau teman-teman lihat terjadi outflow ya, karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari the Fed higher for longer, makanya pada outflow. Namun selama kita yakini fundamental kita baik ya, kita harapkan ini akan bisa berbalik. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa setelah market event yaitu yang dicetuskan dari semenjak akhir Januari kemarin dari MSCI, dapat kami sampaikan bahwa seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1% pemegang saham sudah kita buka. Di tengah tekanan tersebut, OJK menegaskan telah melakukan berbagai pembenahan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Langkah tersebut mencakup pembukaan data pemegang saham hingga level 1%, peningkatan detail klasifikasi data investor, serta pengungkapan ultimate beneficial owner. Selain itu, regulator juga memperkuat aspek likuiditas dengan mendorong peningkatan porsi saham beredar bebas atau free float di atas 15%. Reformasi atau pembenahan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap evaluasi global, termasuk dari lembaga indeks seperti MSCI. OJK menyebut berbagai perbaikan tersebut mulai tercermin pada pergerakan pasar yang lebih berbasis fundamental. OJK menilai indeks harga saham gabungan kini bergerak sejalan dengan indeks-indeks utama seperti LQ45 dan IDX 30. Kedepan, pasar masih akan menghadapi potensi penyesuaian jangka pendek, termasuk terkait rebalancing indeks global. Namun OJK menilai dampaknya bersifat sementara. Dari berbagai sumber IDX Channel. Iran menyatakan tengah meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat di tengah sinyal bahwa kedua pihak semakin dekat mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik. Adapun Washington dan Teheran dilaporkan sedang membahas memorandum yang memuat langkah awal penghentian konflik. Sementara isu-isu kompleks seperti program nuklir Iran akan dibahas lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Iran menyatakan tengah meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat di tengah sinyal bahwa kedua pihak semakin dekat mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri konflik di kawasan Teluk. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan Teheran akan segera menyampaikan responnya melalui Pakistan. Negara tersebut sebelumnya menjadi tuan rumah satu-satunya perundingan damai dan kini berperan sebagai penghubung utama komunikasi antara Iran dan Amerika Serikat. Sumber yang mengetahui proses mediasi menyebutkan Washington dan Teheran sedang membahas memorandum 1 halaman berisi 14 poin sebagai langkah awal penghentian konflik. Isu-isu kompleks seperti program nuklir Iran akan dibahas lebih lanjut dalam tahap berikutnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak merinci isi proposal tersebut, namun menyebut konflik bisa berakhir jika Iran menyetujui apa yang telah disepakati. Ia juga menilai masih terlalu dini untuk membahas pertemuan langsung guna menandatangani perjanjian. Sumber dari Pakistan pun menegaskan kesepakatan semakin dekat. Kabar potensi kesepakatan langsung mengguncang pasar global. Harga minyak dunia jenis Brent turun sekitar 11% ke kisaran $98 per barel. Pasar saham global menguat sementara imbal hasil obligasi turun, mencerminkan optimisme berakhirnya konflik yang selama ini mengganggu pasokan energi. Berbagai sumber IDX Channel.